See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya, Rizwanda Pramarta. Cerita mencekam kali ini sedikit mengharukan ya. Nah, bercerita tentang waktu terakhir bersama seseorang yang pastinya sangat membekas. Ini adalah cerita kiriman dari Ayu, warga desa Sukawedi. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. 2 tahun lalu, saya menyusun skripsi mengenai anak-anak jalanan ataupun anak-anak yang tinggal di sekitar lampu merah. Tentu saja hal itu sudah saya pertimbangkan matang-matang. Apalagi kondisi jalanan ibu kota dan anak-anaknya ya tidak welcome dengan segala sesuatu yang akan berhubungan satu sama lain. Mengenai skripsi saya ini, awal-awal tentu ada penolakan-penolakan. Namun, saya dan beberapa orang teman lain bisa dikatakan gencar dan tak ingin kalah. Kami tak ingin mengalah begitu saja karena di dalam hati membawa sedikit keinginan dan sedikit cita-cita untuk mereka agar memiliki kehidupan dan sesuatu yang lebih baik gitu, suatu saat nanti. Selama beberapa waktu, memang penolakan itu kerap kami dapati. Kami memutar strategi lalu mengadakan pendekatan kepada beberapa orang yang memang kami percaya. Lalu setelah tepat 1 bulan, akhirnya sedikit jalan terbuka. Satu persatu mulai kami kenal dekat. Mereka memiliki background yang berbeda. Misalnya, si A, ini anak menjadi anak jalanan karena memang perintah orang tuanya. Sementara si B dan si C dan yang lainnya juga memiliki background dan berbagai macam cerita. Satu orang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun menarik perhatian kami. Pasalnya, anak perempuan ini sebut saja namanya Risma. Ia adalah seorang yatim piatu yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Risma ini dibesarkan dan diasuh oleh paman dan bibinya yang kelihatannya berkeberatan dengan kehadiran Risma. Sebenarnya saya merasa kasihan, tapi tak bisa membantu banyak. Berulang kali saya dan teman-teman memberikan pengertian bahwa Risma adalah titipan. Namun paman dan bibinya malah nyablak dan mengatakan kami tak mengerti apa-apa. Jika memang kalian mau, mengapa tidak bawa Risma saja untuk dirawat? Pintanya kepada kami waktu itu. Ketika pagi, jika memang sedang tidak sibuk di kampus, kami akan datang ke titik itu. Beberapa orang yang anak-anaknya memang tak mampu untuk bersekolah meminta kami untuk membuat sebuah sekolah sederhana. Alhamdulillah, sekolah itu terrealisasi dengan cepat karena beberapa orang teman lain siap membantu. Risma tentu saja tak diperkenankan oleh paman dan bibinya untuk mengikuti sekolah itu. Karena keseharian Risma ini harus dalam tanda kutip bekerja di jalanan dan itu sudah sebuah kemutlakan. Walaupun berulang kali kami mengatakan kepada paman dan bibinya bahwa Risma belum memiliki kewajiban untuk itu. Singkat cerita, lamban laun sekolah sederhana kami semakin besar. Skripsi kami juga sudah selesai. Beberapa dari kami sibuk, namun saling bergantian untuk mengontrol semuanya. Waktu wisuda sudah tiba, dan setelahnya kami menjadi manusia dewasa yang sangat-sangat sibuk. Jalanan itu, tempat kami mencari bahan skripsi terlupa begitu aja. Bukan karena dengan sengaja dilupakan, tapi karena kami memiliki kesibukan yang benar-benar menyita waktu. Hingga tak terdengar lagi kabar tentang Risma. Saya yang diterima bekerja di salah satu perusahaan hari itu menerima gaji di bulan pertama. Entah kenapa saya merasa ingin sekali bertemu dengan Risma untuk menanyakan kabarnya.
Kami yang masih tergabung dalam grup WhatsApp saat kuliah membuat janji satu sama lain untuk bertemu di titik itu. Karena memang semuanya sibuk, jadi bisa bertemu setelah maghrib. Saya menunggu di sebuah warteg yang saat itu sedang sepi pengunjung. Tak jauh dari lampu merah tempat kami biasa ngobrol dengan anak-anak yang tinggal di tempat itu. Kebetulan pemilik warteg itu mengenal saya karena kami dulu sering makan dan mengajak beberapa anak-anak membeli makanan di warteg ini. "Neng Ayu, duduk saja di sini. Ibu mau sholat dulu," ucap pemilik warung waktu itu. Saya mengangguk sambil menelisik jam di pergelangan dan memeriksa grup WhatsApp sambil mengirim pesan, menyampaikan bahwa saya sudah tiba terlebih dahulu di warteg Bu Surti. Suara masjid masih terdengar diselingi oleh gemerincing alat musik. Suara yang sedikit cempreng khas yang memang saya kenal menari-nari di gendang telinga saya. Saya tahu betul itu suara Risma. Di dalam hati saya batin, itu Risma. Saya lalu melihat menu perkedel kentang bulat besar yang menjadi makanan kesukaan Risma. Biasanya kalau di warteg Bu Surti, Risma akan memesan itu. Sempat menoleh ke arah pintu, berharap Bu Surti lekas salat maghrib dan menyiapkan makanan untuk Risma. Tapi ternyata Risma dulu yang lebih dulu datang ke warteg. "Kak Ayu," panggilnya. Risma menyapa dengan senyum. Rambutnya sedikit ikal dan panjang. Bibirnya pecah-pecah dengan mata yang serupa dengan mata panda. Wajahnya sedikit lebih tirus dan kumal. Saya memeluknya. Rasanya berbeda, mungkin karena cuaca yang dingin membuat tubuh Risma sedikit berbeda rasanya. "Kak Ayu kesini lagi?" Saya mengangguk dan tersenyum. "Kak Ayu hari ini gajian. Risma mau dibelikan apa nih? Tapi makan nasi perkedel dulu ya sebelum kita jalan-jalan," ucap saya waktu itu. Risma tersenyum mengangguk, namun tiba-tiba saja meninggalkan warteg. Pikir saya mungkin ingin berpamitan dengan paman dan bibinya atau rekan-rekan yang mengamen malam itu. Saya sempat ingin mengejar, tapi Risma berlari begitu cepat hingga ke tengah jalan. Tubuhnya menghadap ke depan, tapi dalam pandangan mata saya yang silau karena lampu-lampu mobil, kepalanya sempat berputar. Saya mengucap istighfar. Mungkin saya hanya salah lihat karena silaunya lampu-lampu kendaraan. Biar aja, paling juga nanti balik lagi, pikir saya waktu itu. Risma tak kembali lagi selama beberapa menit. Bu Surti keluar. Wajahnya terlihat lebih segar setelah menunaikan salat maghrib. "Bungkus ya Bu, nasi perkedelnya 2, ucap saya. Bu Surti tersenyum. "Kok dibungkus? Gak makan sini aja?" "Iya Bu, buat Risma," ucap saya pelan sambil mengeluarkan dompet. Beberapa teman saya mulai datang, tertawa-tawa dan bertanya. Ada juga yang mulai memesan makanan. Namun Bu Surti yang sedang memegang piring tiba-tiba saja terduduk lemas. Tentu saja kami terkejut. "Ada apa Bu?" tanya saya bingung. "Tadi Neng bilang apa ya? Pesen nasi perkedel buat Risma." Beberapa teman membantu Bu Surti lalu duduk. Tubuhnya gemetar. "Buat apa orang yang sudah meninggal dipesankan nasi perkedel?" ucapnya. Saya kebingungan lalu menuju ke arah pintu. Bu Surti nih bercandanya gak lucu. Tadi saya barusan lihat Risma bawa kerencengan habis ngamen. Terus kelihatannya lapar banget, wajar dong saya pesankan nasi perkedel kesukaannya, ucap saya. Bu Surti menangis. Wajahnya terlihat pucat. "Enggak Neng Ayu salah lihat. Risma udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Gak lama setelah Neng Ayu dan teman-teman Neng Ayu menyelesaikan skripsi," kata Bu Surti sambil mengenang. Saya dan teman-teman lain terkejut. Kami diam beberapa saat. Gemerincing terdengar tak jauh dari warung Bu Surti. Saya berjalan ke dekat lampu merah dan mencari. Saya pikir Bu Surti saat itu benar-benar sedang bercanda. Bu Surti dan teman-teman saya mengejar. Saya mengatakan bahwa suara alat musik itu dan suara anak kecil yang menyanyi itu adalah suara Risma. "Neng Ayu sadar Neng,
Kalau Nek Ayu gak percaya, besok kembali lagi. Nanti Bu Surti antar ke makam Risma. Malam itu saya tak pulang ke rumah. Saya menginap di salah satu kosan di dekat lampu merah. Pagi-pagi, karena tak sabar, saya datang ke warteg Bu Surti yang bahkan belum buka saat itu. Saya menarik tangan Bu Surti dan memohon minta diantarkan. Dalam ingatan saya, semalam Risma benar-benar terlihat nyata. Bahkan ketika saya peluk dia, perasaan saya benar-benar memeluk sosok manusia. Akan tetapi, nisan di hadapan saya yang basah karena hujan semalaman membuat saya benar-benar yakin bahwa memang Risma sudah tidak ada. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.